Ya, hati-hati ya beli barang dari Cina nih. Nih, ditulisnya 24 volt 42 Ah. Ya, mari kita hitung. Dia menggunakan sel. Eigentlich wollte Nate Dogg die Hook singen, aber das war bevor er von uns ging. Ich bitte um eine Zeile zum Gedenk an ihn. Rest in peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini kita kedatangan satu buah baterai pack. Nah, ini dia baterai packnya. Wah, lumayan ya. Kalau dilihat dari speknya yang tertulis di sini itu branchnya mereknya Aurora. Tegangannya 24 volt, kapasitasnya 42 Ah. Charging voltage-nya 29,2 volt. Nah, tapi sebelum kita bongkar, kita cek dulu nih, benar nggak tegangannya segitu sesuai dengan spek dan juga dengan kapasitas yang ada di dalamnya ya. Nah, saya sambungkan dulu nih kabel yang satu ini ke casnya. Oke, kita sambung dulu kabelnya ya. Kabel dari baterai packnya sendiri kita sambungkan ke solar charge controller. Solar charge controller ini kita terhubung ke panel surya. Jadi kita bisa melihat kapasitas baterai dan tegangan yang dihasilkan dari panel surya, begitu juga yang masuk ke baterainya sendiri. Kita sambung dulu kabelnya ya. Ya, sekedar informasi bagi teman-teman semua ya. Saya menggunakan solar charge controller ini merek Epever 10 ampere dan tegangan dan solar panel yang saya gunakan di atas atap itu masih kecil, baru 320 watt peak. Sekarang PV sudah menunjukkan baterai kapasitas sudah mulai full ya, hampir sama ya. Charging PV itu 30 kali 6 berarti 120 watt, lumayan. Ini juga 126. Baterai tegangannya 27 volt, harusnya 3,8 ampere. PV di sini 30 volt, 3,5 ampere. Oke. Jadi baterainya bisa dibilang ini masih bagus ya. Sekarang kita mau bongkar. Nih baterai. Bekas dari PJU ya. PJU all in one. PJU all in one itu lampu PJU itu yang udah include lampunya, sudah ada solar charge controlnya, ada baterainya, dan ada solar panelnya juga. Jadi tinggal pasang aja, hidupin saklarnya, dia udah on sistemnya. Ya, seperti teman-teman juga lihat ya, dari packagingnya dari baterai juga sangat solid ya. Jadi si suppliernya ini dia membungkus dengan lapisan mika supaya baterainya tidak goyang. Begitu juga dikasih lapisan wrapping yang kuat juga. Ya, setelah kita bongkar, baterai ini nanti akan kita gunakan juga ke sepeda listrik yang ada di sini. Tegangannya 24 volt, baterainya SLA.
Jadi kita bisa memanfaatkan lithium ini untuk kita konversikan. Tapi kita lihat dulu space-nya seberapa besar yang bisa masuk ke dalam box existing-nya dari sepeda listrik ini. Nah, sekarang udah terbuka ya. Tampak di situ susunan sel-sel lithiumnya beserta BMS-nya. Sekarang kita hitung dulu berapa jumlah selnya dulu ya yang terpasang di situ. Kita lihat di situ ada 7 dikali 8 berarti ada 56 sel lithium. Nah, sekarang kita cek per selnya kapasitas speknya seperti apa. Nah, sekarang kita akan hitung real speknya dari baterai ini berdasarkan sel yang sudah kita tampak ada di sini ya. Oke, dari speknya kita lihat ini menggunakan 3 ampere atau 3000 mAh dengan tegangan 3,2 volt. 3,2 volt ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah terhubung paralel, itu juga paralel, itu juga paralel, berarti ada 7 paralel, 7P. Sementara serinya kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 seri atau 8S. Nah, berapakah nilai dari 8S7P ini? 8S kita akan kalikan ke tegangannya, berarti 3,2 volt dikali 8 hasilnya 24 volt. Berarti baterai ini menggunakan susunannya menjadi sistemnya menjadi 24 volt. Ya, sedangkan yang paralelnya itu ada 7 dikali kapasitas parselnya. Kapasitas parselnya 3 ampere, berarti 7 kali 3 hasilnya 21 ampere. Nah, sementara yang ada tertulis di speknya di atas di luar itu yang di awal itu tertulis 42 ampere. Berarti ini adalah ada keanehan ya antara spek dengan aktual baterai sel yang kita hitung. Ya, seperti teman-teman lihat juga ya, di sini menggunakan sel baterai 26850. Artinya ini adalah sel lithium 4. 26 artinya diameter dari selnya. Sementara 850 itu menunjukkan kalau dia adalah lithium 4. Hati-hati, barang Cina jual spek 42, nyatanya cuman 21. Sekian.